Bang, kenapa sih kita masih butuh pakai API saat berinteraksi dengan database? Padahal kan kita sebagai user bisa aja langsung akses database-nya menggunakan query. Waduh, jangan kayak gitu. Oke, gue akan kasih sebuah perumpamaan yang sebenarnya udah cukup sering digunakan, tapi kita bisa berpikir bahwa sebuah sistem atau sebuah aplikasi itu kayak sebuah restoran. Nah, berbicara mengenai database itu umpamanya itu kayak pantry atau freezer atau dry storage. Ini yang kerja di F&B, tolong koreksi ya. Pada dasarnya database kita ini gunanya adalah untuk menyimpan raw ingredients atau masih bahan-bahan yang mentah. Dalam kasusnya sebuah aplikasi, yang disimpan adalah raw data. Nah, berikutnya kita punya API atau gue umpamakan sebagai kitchen atau chef-nya. Dimana tugas dari kitchen atau chef itu adalah melakukan apa? Pemrosesan data atau bahan-bahan yang masih raw atau masih mentah supaya nanti bisa menghasilkan makanan kayak gitu kan. Ini sorry ya guys yang masih puasa umpamanya pakai makanan. Nah, kita sebagai user atau seorang pelanggan kan kita nggak mungkin masuk ke dalam restoran terus masuk ke dalam pantry mereka ngambilin gitu kan bahan baku yang ada terus kita masak sendiri. Nggak boleh. Masalahnya ada dua. Lu belum tentu tahu apa yang lu lakukan, bisa aja nanti lu cedera atau malah ngeberantakin. Yang kedua adalah database atau tempat penyimpanan ini kan privasinya si pemilik restoran. Nah, tapi sebagai seorang user itu lo juga nggak mungkin berinteraksi langsung dengan kitchen atau chefnya. Dan kebanyakan orang awam pun pasti nggak tahu gitu cara mengakses API secara langsung tuh kayak gimana. Walaupun memang bisa. Which is why sekarang kita punya layer ketiga, which is front end ataupun UI-nya. Nah, ini bentuknya biasanya kayak aplikasi desktop, web, ataupun mobile. Yang perumpamannya adalah kayak menu atau waiter dan waitersnya. Kita sebagai user itu berinteraksi dengan front end atau UI-nya atau mesen ke pelayannya gitu. Mereka yang akan sampaikan data ke API. API itu akan ngambil data dari database, terus nanti bahan bakunya itu akan diproses oleh chef atau API-nya sehingga menjadikan makanan. Makanannya itu nanti akan di-serve lewat front end atau dikasih lewat pelayannya ke si usernya. Kira-kira seperti itu flow-nya.